Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang menjadi sentral, tema yang sangat menarik, yaitu sejak kapan gereja disebut Katolik. Mungkin tema ini menjadi tema pokok dari gereja Katolik. Mari kita mulai. Istilah Katolik merupakan istilah yang sudah ada sejak abad awal, yaitu sejak zaman Santo Polikarpus, murid Rasul Yohanes, untuk menggambarkan iman Kristiani. Sebagaimana dicatat dalam kitab suci Kisah Para Rasul 9 ayat 31 menuliskan asal mula kata Katolik. Katolikos yang berasal dari kata Eklesia Katalokolos. Ayatnya berbunyi, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam rukun, dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Di sini kata holos atau kata katolikos dalam bahasa Indonesia adalah jemaat, umat seluruh, universal atau gereja Katolik. Sehingga kalau ingin terjemahkan secara konsisten, maka Kisah Para Rasul 9:31 bunyinya adalah selama beberapa waktu gereja Katolik di Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Gereja itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Namun, nama gereja Katolik baru resmi digunakan pada awal abad kedua, tahun 107. Ketika Santo Ignatius dari Antioquia menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna 8 untuk menyatakan bahwa gereja Katolik adalah gereja satu-satunya didirikan oleh Yesus Kristus. Untuk membedakannya dari para heretik pada waktu itu yang juga mengaku sebagai jemaat Kristen yang menolak bahwa Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh menjelma menjadi manusia. Ajaran sesat itu adalah heresi, bid'ah, doktrinisme, dan gnostisisme. Dalam surat tersebut, Santo Ignatius mengajarkan tentang hierarki gereja, imam, dan ekaristi yang bertujuan untuk menunjukkan kesatuan gereja dan kesetiaan kepada ajaran yang diajarkan oleh Kristus. Demikian penggalan kalimatnya. Di mana uskup berada, maka di sana pula lah umat berada. Sama seperti di mana ada Yesus Kristus, maka sana juga ada gereja Katolik. Santo Ignatius of Antioquia, Letter of Smyrna. Sejak saat itu gereja Katolik memiliki arti yang kurang lebih sama dengan yang kita ketahui sekarang, bahwa gereja Katolik adalah gereja universal di bawah pimpinan para uskup. Yang mengajarkan doktrin lengkap sesuai dengan yang diajarkan Kristus. Kata Katolik berasal dari bahasa Yunani katolikos yang artinya keseluruhan, universal atau lengkap. Jadi dalam hal ini kata Katolik berarti mempunyai 3 arti, yaitu bahwa 1. Gereja yang didirikan oleh Yesus ini bukan hanya milik satu suku tertentu atau kelompok eksklusif yang terbatas, melainkan mencakup keseluruhan keluarga Tuhan yang ada di seluruh dunia, yang merangkul semua dari setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa. 2. Kata Katolik juga berarti bahwa gereja tidak dapat memilih-milih doktrin tertentu asal cocok sesuai dengan selera pribadi, tetapi harus doktrin yang setia kepada seluruh kebenaran
Rasul Paulus mengatakan bahwa hakikat seorang rasul adalah untuk menjadi pengajar yang kanonik Katolik. Artinya meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya. Tiap-tiap orang kami menasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam bentuk hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. 3. Gereja Katolik adalah gereja yang terus ada di seluruh sepanjang waktu sampai akhir zaman. Maka gereja Kristus disebut sebagai Katolik universal sebab ia dikaruniakan kepada segala bangsa. Oleh karena Allah Bapa adalah pencipta segala bangsa, sebelum naik ke surga, Yesus memberikan amanat agung agar para rasul pergi ke seluruh dunia untuk menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Sepanjang sejarah gereja Katolik menjalankan misi tersebut, yaitu menyebarkan kabar gembira kepada semua bangsa. Sebab Kristus menginginkan semua orang menjadi anggota keluarganya yang universal. Kini gereja Katolik ditemukan di semua negara di seluruh dunia dan masih terus mengirimkan para misionaris untuk mengabarkan Injil. Gereja Katolik yang beranggotakan bermacam bangsa dari berbagai budaya menggambarkan keluarga kerajaan Allah yang tidak terbatas hanya pada negara atau suku bangsa tertentu. Namun demikian, nama gereja Katolik tidak untuk dipertentangkan dengan segala istilah Kristen yang juga sudah dikenal sejak zaman para rasul. Sebab Kristen artinya adalah pengikut murid Kristus. Maka istilah Kristen mau menunjukkan bahwa umat yang menamakan diri Kristen menjadi murid Tuhan bukan karena sebab manusiawi belaka, tetapi karena mengikuti Kristus yang adalah Sang Mesias, Putra Allah yang hidup. Umat Katolik juga adalah umat Kristen yang justru menghidupi maka Kristen itu dengan sepenuhnya. Sebab gereja Katolik menerima dan meneruskan seluruh ajaran Kristus sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus dan para rasul yang dilestarikan oleh para penerus mereka sampai akhir zaman. Oke, sekian dan terima kasih.